dalam hidup kami dengan cara-cara yang ajaib. Engkau boleh merubah hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami ada di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, untuk memuji, menyembah Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami ini berkenan bagi-Mu. Bapa, hamba berdoa, biarlah kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Kalau kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, saatnya kami duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya firman inilah yang merubahkan hati dan pikiran kami, yang menuntun jalan-jalan hidup kami, supaya kami melangkah seturut dengan kehendak-Mu. Banyak hal yang kami tidak mengerti Tuhan, tapi kami percaya kalau kami menghidupi firman-Mu, maka terang Kristus terus ada di jalan kami. Hamba berdoa, tempat ini dijaga pasukan malaikat surga. Segala intimidasi si jahat dalam bentuk apapun yang ingin menghalangi ibadah kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak berkuasa di tempat ini. Bapa, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya apa yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu ini hanya perkataan firman, untuk merubahkan setiap orang yang mendengar, supaya lebih lagi mengenal Tuhan dengan benar, lebih mencintai Tuhan, mencari kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesai, dan kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu berbicara bagi kami. Kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap mendengarkan kebenaran firman, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam semua. Puji Tuhan, ya. Silakan kita boleh beribadah pada hari Minggu ini. Ya, kebetulan ini kita jadwal dari Klasis Kingmi Jawa Sumatera, jadwal untuk pertukaran mimbar. Jadi saya ada di sini karena jadwalnya pertukaran mimbar antar sesama gereja Kingmi di bawah Klasis Jawa dan Sumatera. Mungkin semua sudah kenal karena kita nggak terlalu banyak ini ya. Bapak dan Ibu mungkin yang perlu pernah ketemu ya. Saya Pendeta Ginting. Saya kebetulan dipercaya ketua Klasis di Kingmi Jawa dan Sumatera. Baik Bapak Ibu, hari ini tema yang diberikan dari Eklesia ini, Kingmi Eklesia, adalah menjadi manusia Allah. Kita baca ayat firman di 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12. 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12. Kalau sudah ada di sana, katakan amin biar kita sama-sama. Baik, 1, 2, 3. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Haleluya, kita katakan amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita menjadi manusia Allah. Ya, kalau menjadi manusia Allah berarti belum menjadi ya, baru proses untuk menjadi manusia Allah. Tema ayat firman ini di sini mengenai Timotius, anak rohaninya Paulus. Ya, jadi pada saat itu di Efesus. Ini sedikit cerita ke belakang ya. Di Efesus itu Paulus sudah membangun jemaat
dengan 2 kali misi dia melalui Efesus itu, dia membangun jemaat di sana, dikembangkan oleh Aquila, Priscilla, ya, terus ada juga Apolos di sana. Nah, sudah mulai berkembang dengan baik. Nah, tetapi dengan perjalanannya waktu, ternyata masuk ke sana ajaran-ajaran dan mitos-mitos, sehingga ya itu yang membahayakan jemaat. Makanya di sini Paulus meminta kepada Timotius ini supaya dia ditugaskan untuk memimpin dan mengawasi jemaat di sana. Nah, kita kadang, saudaraku, dari ini saja latar belakangnya ini, kita kadang gereja seperti itu. Ya, awalnya itu bagus-bagus, ya, dibina, dibimbing gitu. Tetapi kalau sudah berjalan dengan sekian lama, adanya masuk orang-orang yang mungkin memberitakan firman juga, tetapi dengan motivasi yang berbeda, dan itu kadang mungkin lebih logika daripada firman yang sebenarnya. Nah, ini di sini mulai terjadi goncangan. Nah, demikian di Efesus ini. Di sana sudah mulai masuk ajaran sesat dan ketamakan. Maka Paulus memberikan tentang orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat, dan di mana mereka berusaha mendapatkan keuntungan, ya, dari pengajaran atau keuntungan materi dari dia mempergunakan kesalehan orang-orang yang di sana itu. Jadi motivasinya sudah salah. Ya, udah motivasinya di sini untuk mencari materi, mencari uang. Kalau kita lihat ke belakang di 1 Timotius 6 ayat 3 sampai 10, kita bisa lihat bahwa akar dari segala kejahatan itu adalah cinta uang. Jadi motivasi ini yang salah. Kalau kita sudah membangun jemaat, membangun gereja, motivasi kita salah, pasti akan hancur itu jemaat. Nah, makanya dipanggillah Timotius ini, ya, untuk supaya dia bisa mengajarkan supaya hidup kudus. Mengingatkan Timotius sebagai manusia Allah. Dia dikasih tahu sampai Paulus, manusia Allah. Dia harus menunjukkan perbedaan yang jelas dari orang-orang yang ada di sana yang mengejar keuntungan tadi. Dia harus memberikan perbedaan yang jelas. Supaya apa? Supaya orang bisa membedakan mana pengajaran yang sesungguhnya, mana pengajaran yang hanya mementingkan motivasi-motivasi tertentu untuk keperluan diri sendiri atau kelompok dia. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat manusia Allah ini, mulai dari zaman dahulu, dari zaman nabi-nabi, yang disebut dengan manusia Allah itu adalah orang-orang yang dipilih Allah. Ya, orang-orang yang dipilih Allah, di mana itu dia dipanggil untuk melayani Allah dan dipanggil untuk memimpin umatnya Allah. Nabi Elia, Nabi Musa, inilah manusia-manusia Allah. Dan mereka bisa kita lihat bagaimana komitmen mereka dalam memenuhi panggilan dia. Jadi kita ini anak-anak Tuhan, atau kita yang dibilang menjadi manusia Allah itu harus punya komitmen di dalam mengikut Tuhan kita. Apalagi kalau kita sebagai pelayan. Jemaat aja harus punya komitmen untuk tetap dalam imannya mengikut Yesus Kristus. Pelayan yang melayani jemaat harus lebih lagi punya komitmen. Supaya apa? Kita ini benar-benar menjadi manusia Allah yang dipilih Allah untuk memimpin kepada kebenaran firman Tuhan. Itulah makanya dibilang manusia Allah. Nah, sekarang kalau kita lihat ayat firman yang kita baca ini tadi, seperti apa menjadi manusia Allah ini? Hal yang pertama, kita harus menjauhi motivasi kedagingan. Bagaimana kita bisa menjadi manusia Allah, tapi kita masih dipengaruhi oleh keinginan-keinginan daging kita? Kita tahu firman Tuhan menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan daging itu berlawanan dengan kehendak Tuhan. Dan keinginan daging ini tidak mati, ya, tidak mati dalam arti tidak hilang. Begitu kita ditebus oleh Tuhan Yesus, kita sudah mati bagi dosa,
Bukan dosa itu hilang, tapi mati bagi dosa. Kalau dosa hilang gak ada lagi selama-lamanya. Tapi mati bagi dosa artinya bahwa suatu saat kalau saudara kasih makan lagi dosa itu, dia akan bangkit. Keinginan daging ini juga seperti itu, saudara. Maka di sini Paulus menyuruh Timotius untuk menjauhi orang-orang yang memberitakan ajaran yang menyimpang. Menyimpangnya seperti apa? Tadi sudah dikasih tahu oleh Paulus supaya dia memberikan contoh. Jadi sebagai hamba atau manusia Allah itu memang harus menjadi contoh. Tidak bisa hanya kita berkuar-kuar, tetapi hidup kita tidak seperti apa yang kita sampaikan. Paulus juga memerintahkan atau menyuruh Timotius supaya menghindari percekcokan yang ada di gereja, di jemaat Efesus itu. Apakah tidak terjadi hal ini sekarang di gereja-gereja zaman now ini? Terjadi. Di dalam gereja juga banyak sikut-sikutan. Ya, bukan hanya jemaat, hamba-hamba Tuhan. Kita ya sebagai pelayan Tuhan ini melihat itu semua. Nah, itu juga terjadi. Tapi kalau kita benar-benar menyadari panggilan kita sebagai manusia Allah, maka itu bisa kita hindari. Kita juga harus menghindari motivasi yang salah, yang mana itu khususnya, biasanya, umumnya motivasi orang melayani itu adalah uang, jabatan, nama, kepopuleran. Makanya susah sekali orang-orang yang sudah punya nama diajak untuk melayani di gereja-gereja pedalaman atau gereja kecil. Karena udah melekat keinginan-keinginan itu, kalau saya harus seperti ini, kalau saya harus seperti ini. Jadi bukan lagi sebagai manusia Allah, bukan lagi murni punya karakter atau sifat-sifat seperti Allah. Nah ini makanya saudara yang disuruh kita lihat sekarang bagaimana pengajaran firman ini, ya. Ada pengajaran firman dengan motivasi kedagingan, mengajarkan keinginan dan pikiran sendiri. Orang-orang teologi kadang berbahaya, ya, apalagi kalau udah tinggi sekolahnya, ya, sudah terlalu banyak pengetahuan sehingga sudah punya interpretasi sendiri. Ya, kadang kita merasa apa yang kita sampaikan itu, ya itulah kebenaran. Jadi orang pun kalau mau meng-counter atau menolak, ya kita punya alasan, 1000 banyak alasan. Nah ini makanya berbahaya, ya. Kalau di bacaan kita di 1 Timotius ini yang sebelumnya itu dikasih tahu oleh Paulus bagaimana mereka ini berlagak tahu padahal sama sekali tidak tahu apa-apa, pandai bersilat lidah. Nah ini yang berbahaya. Siapa itu? Orang-orang yang mengajarkan tadi bukan orang biasa, mereka punya pengetahuan yang banyak, tetapi bukan mengajarkan kebenaran yang sesungguhnya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama ini kita harus menjauhi motivasi keinginan daging supaya menjadi manusia Allah. Menyadari bahwa motivasi keinginan daging itu hanya sementara. Apa sih motivasi keinginan daging? Kepuasan kita, ya, kekayaan. Itu keinginan-keinginan daging itu bukan berarti kita tidak bisa kaya. Tetapi kalau motivasi kita ke situ itu yang salah. Kita seharusnya menjadi anak-anak Tuhan, menjadi manusia Allah itu harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kalau kita sebagai pelayan, kita punya jemaat, ya kita syukuri jemaat kita itu. Kita berdoa bersama, bersekutu bersama. Mengikut Tuhan itu udah jelas kita tahu ada pengorbanan. Bukan hanya pengorbanan tenaga, pikiran, ya, materi pun kita korbankan. Itulah mengikut Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkati kita, berarti Tuhan tahu kita mampu untuk melakukan hal itu. Saya waktu COVID dulu membangun gereja virtual.
Nah, saya bangun gereja virtual karena pada zaman itu tidak ada satupun gereja yang bisa buka atau seperti sekarang kita tetap muka kan, nggak boleh, larangan. Jadi saya bangun gereja virtual pada zaman-zamannya COVID, di mana semua peralatan untuk virtual itu semua naik. Ya, saudara kalau dulu beli PC, komputer yang biasanya waktu sebelum COVID itu paling 7 juta, 8 juta gitu. Begitu COVID kita beli komputer berapa? 17, 25. Itu pun indeks. Karena apa? Semua gereja membeli yang namanya media untuk menyampaikan firman melalui online. Jadi komputer itu habis, PC-nya. Makanya naik harga. Saya punya teman di Glodok, saya bilang, kok bisa harga dari 7 juta sampai 17 juta? Oh iya Pak, ini juga tipe yang begini, tipe yang begini. Gitu. Nah ini luar biasa. Nah itu pengorbanan kita. Ya, kita bangun itu dengan mengorbankan tenaga, mengorbankan materi. Apakah kita mendapatkan sesuatu dari situ? Secara materi. Bagaimana kita mendapatkan online? Tapi karena panggilan kita untuk memberitakan firman tidak boleh berhenti hanya karena situasi dan keadaan. Itu yang harus tetap kita jalankan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengerti untuk menjadi manusia Allah ini bukan sembarangan orang yang bisa dipanggil dan dipilih Allah. Tetapi di dalam panggilan kita kembali kepada kita, apakah kita setia atau tidak? Apakah kita tekun? Apakah kita kuat? Apakah kita bersabar atau tidak? Ini kan semuanya proses. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, ini hal yang pertama. Jadi manusia Allah adalah orang-orang yang memiliki hubungan intim dengan Allah, dipenuhi dengan Roh Kudus. Tuhan pasti memberikan Roh Kudus untuk memampukan setiap orang yang dipanggil dia untuk menjalankan misinya Tuhan. Tapi yang jelas harus kita menjauhi motivasi kedagingan. Hal yang kedua saudara, kita harus memiliki sifat-sifat Allah. Di ayat firman yang ayat 11 tadi, Paulus menyebut Timotius sebagai manusia Allah. Dan dia mengajarkan dan menasihatkan supaya Timotius ini sebagai orang yang muda mengejar sifat-sifat Allah. Sifat-sifat apa itu? Keadilan, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelemah lembutan. Nah, inilah menunjukkan bahwa seorang manusia harus memiliki karakter yang mencerminkan sifat-sifat Allah dan hidup dalam kebenaran serta kesetiaan kepada Allah. Nah, sifat ini diterapkan dalam kehidupan seorang manusia Allah, seorang orang percaya. Bagaimana kita dibilang adil? Kita harus menjunjung kebenaran. Seorang manusia Allah harus tidak memihak, berlaku adil dalam setiap keputusan dan tindakan. Nah, ini harus kita lakukan kalau kita memang benar-benar orang percaya manusia Allah, menghormati hak orang lain. Itulah adilnya. Kita juga harus membela yang lemah. Kita harus siap membela mereka yang lemah dan tertindas. Tidak hanya melihat diri kita sendiri saja. Amos 5 ayat 24 mengatakan demikian. Tetapi hendaklah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Allah maunya keadilan itu tidak berhenti di dalam orang-orang pilihannya. Ya, dibilang bergulung-gulung seperti air. Nah, makanya saudara yang dikasihi Tuhan, ya memang proses kita di dalam mengikut Kristus ini tidak enak. Kadang kita, ya makanya kadang begini, kemarin kami ke Sukabumi melayani orang-orang seberang. Dan dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terus di situ dia bersaksi. Dia bilang, Pak,
Saya tanya, ibu kenapa kok bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dia bilang, Pak, aku waktu itu bertemu dengan namanya Nabi Isa itu. Cahayanya terang, dia pakai putih, bersih. Terus dia tersenyum kepada saya. Nah, terus dari situ ya saya cari tahu ya, ketemu dengan bapak ini, ada Pak satu namanya disebut Pak Yoko panggilannya, tapi namanya Pak Yosef. Nah, dialah yang menggembalakan atau menginjili kemudian ibu ini dan keluarga. Nah, di dalam kesaksiannya itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, dia bilang begini, pada saat saya pertama terima Yesus, saya diberkati, Pak. Ya, saya tadinya tidak punya rumah, saya bisa beli rumah, malah bisa beli mobil walaupun second. Nah, terus saya bilang, oh iya Bu, memang Tuhan kita itu banyak cara untuk menunjukkan dirinya atau menunjukkan bahwa dia berkuasa. Nah, tapi dalam proses nanti, ibu jangan kaget. Iman ibu juga pasti akan diuji. Terus apa dia bilang? Benar Pak, katanya. Saya ini sekarang ini Pak dalam pergumulan. Nah, baru saya ngomong gitu dia udah, benar Pak, saya dalam pergumulan. Kenapa Bu? Iya Pak, kayaknya kok susah sekarang ini, ada begini, ada begitu, ada begini. Nah, saya bilang udah berapa lama kenal Tuhan? Dia belum, baru setahun lah, setahun. Nah, saya bilang itu tetap Bu, tetap setia. Karena kita upahnya itu sebenarnya bukan hal-hal duniawi. Tetapi bukan berarti ibu tidak diberkati. Ibu sudah punya pengalaman sendiri bahwa ibu diberkati kan? Iya Pak. Nah, itu tetap setia. Nah, jadi saudara, apa yang disaksikan oleh ibu ini memang kenyataan dan memang itu terjadi bagi setiap anak-anak Tuhan. Gereja Tuhan demikian juga. Ya, membangun jemaat itu tidak gampang. Ya, tidak gampang membangun jemaat. Makanya dibilang gereja itu bertumbuh oleh karena kuasa Roh Kudus. Kita boleh pintar. Ya, kita boleh. Itu memang perlu pengetahuan. Kalau kita baca di 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8 itu, bahwa orang yang mengenal Allah dengan benar, dia harus punya pengetahuan, kebajikan, kasih. Jadi pengetahuan penting. Makanya kita juga di Kingming ini, kenapa kalau menjadi gembala itu harus sekolah teologi, supaya ada pengetahuan dalam mengajar. Menjadi pendeta-pendeta juga harus sekolah teologi, supaya ada pengetahuan untuk mengajar. Nah, tetapi di atas dari segala itu, kalau hidup kita tidak penuh dengan Roh Kudus, semua pengetahuan itu nol, tidak ada gunanya. Jadi maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada bedanya orang hebat secara sekuler dengan orang yang dipakai dalam rohani. Kalau saya sebagai seorang sekuler yang punya pengetahuan hebat, sebagai seorang arsitek, ya, orang melihat saya bukan hidup saya. Yang dia lihat apa? Hasil karya saya, pengetahuan saya. Saya bisa bikin desain untuk arsitek yang luar biasa. Saya mau hidupnya bejat, saya mau hidupnya sembarangan, saya mau punya istri 3, 4, tidak masalah, laku tetap hasilnya karya saya. Tapi kalau saudara menjadi pelayan Tuhan, ya, walaupun saudara hebat, memberitakan berkoar-koar dengan luar biasa, tapi pada saat saudara sudah mulai hidupmu bejat, hidupmu sudah tidak kudus, maka orang akan mulai meninggalkan. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi manusia Allah ini bukan hal yang gampang, ya, bukan menjadi hal yang gampang. Banyak sekali yang harus kita gali, terutama pengenalan kita akan Tuhan. Banyak kita orang Kristen tidak mengenal Tuhan, tahu tapi tidak kenal. Apalagi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, sangat sedih sekali kalau kita sudah menjadi pelayan Tuhan tapi tidak kenal Tuhan. Bagaimana membuktikannya? Dengan berjalannya waktu akan kelihatan saudara kenal Tuhan atau tidak. Saudara hidup di dalam kuasa Roh Kudus atau hanya keinginan daging dan motivasi sendiri. Saya katakan ini karena saya sudah banyak melihat dan mengalami. Ya, apalagi saya sebagai ketua klasis, saya lihat semua klasis-klasis di Kingdom. Semua gembala-gembala, semua pengerja-pengerja, saya tahu semua masalahnya. Saya tahu bagaimana cara mereka melayani.
Jadi saudaraku, menjadi manusia Allah ini tema yang baik sekali, ya. Supaya apa? Kita diingatkan kembali, kita ini bukan manusia sembarangan, ya. Kita bukan manusia yang asal-asal maunya kita, begitu. Nah, itu hal yang pertama tadi, yang untuk kita harus. Hal yang kedua, ya, memiliki sifat-sifat Allah tadi, keadilan. Hal yang di dalam keadilan ini ada kesabaran. Bagaimana menjadi sabar? Bersikap panjang sabar itu dalam menghadapi tantangan penderitaan dan tidak mudah untuk putus asa. Inilah namanya sabar. Jangan putus asa. Bersedia mengampuni kesalahan orang lain, memberi kesempatan untuk perubahan orang itu untuk bertobat. Ada kesabaran. Jangan sedikit-sedikit langsung main sudah selesai gitu. Ya, itu bukan manusia Allah. Karena Allah kita sangat sabar. Kalau Allah kita gak sabar, saudara, kita gak ada yang masuk surga ini, ya. Kalau dia gak sabar sama kita, hari ini kita dengar firman, kita masih segar, ya. Tapi nanti 2-3 hari lagi, dengan bergumul, baik kita di pekerjaan, baik sosial, baik di masyarakat, ya sudah mulai lagi terintimidasi sedikit-sedikit gitu, ya. Makanya firman Tuhan yang menyatakan bahwa seperti penabur itu sangat benar sekali, ya. Yang ditabur benih itu memang langsung hilang. Tapi ada juga ditabur, dia senang menerima, tapi karena tidak bertumbuh, dia mati karena ada himpitan, ada goncangan, ada masalah, mati. Tetapi firman Tuhan menyatakan bahwa dia tidak pernah kembali sia-sia. Amin. Jadi pasti ada juga yang bertumbuh dengan baik. Nah, makanya kita harus bersabar menjadi manusia Allah. Hal ketiga ada kasih, ya. Bagaimana menjadi penuh kasih ini? Kalau Allah kita mengasihi tanpa syarat, kita pun menjadi manusia Allah harus mengasihi tanpa syarat, ya. Mengorbankan dirinya buat kita. Kalau Allah bilang gembala yang baik adalah gembala yang siap untuk memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Sekarang gembala di zaman sekarang ini, apakah gembala yang baik atau gembala yang seperti apa? Nah, ini tentu kita dasarnya atau patokannya kita adalah Alkitab, firman Tuhan ini. Nah, bertindak dengan belas kasihan, menunjukkan belas kasihan dan kebaikan kepada orang lain, terutama yang membutuhkan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, keadilan itu baik. Tetapi kalau tanpa kasih, keadilanmu akan sia-sia. Saya kasih contoh, ya. Kita lihat firman Tuhan mengenai bagaimana Yesus memberikan suatu perumpamaan kepada pekerja-pekerja kebun anggur, ya. Dia kasih satu perumpamaan. Dia bilang ada seorang pemilik anggur, terus dia suruh orang bekerja dari pagi, dan setelah berdiskusi atau negosiasi harga sudah sepakat bahwa dia bekerja dari pagi sampai sore, gajinya 1 dinar. Terus ada lagi nih yang masuk jam 9 pagi, disuruh lagi ke kebunnya, dikasih juga 1 dinar. Terus ada lagi jam 12 disuruh kebunnya, sama juga. Ada lagi jam 5 sore disuruh ke kebunnya, dikasih sama. Sehingga apa? Kalau kita lihat di situ, orang yang masuk pagi tadi bilang apa? Gak adil, ya kan? Ya, kita juga pasti bilang gak adil dong. Nah, makanya gak cukup keadilan ini aja kalau tanpa kasih. Nah, di sini apa yang mau kita lihat dari apa yang cerita ini tadi? Ada 3 hal yang bisa kita tarik di situ. Pertama, bahwa menjadi ukuran lama melayani belum tentu upahnya lebih besar. Menjadi orang Kristen dari mulai lahir belum tentu saudara lebih besar upahnya nanti dengan orang yang tadi saya cerita yang baru bertobat itu. Belum tentu. Itu satu hal. Makanya Tuhan bilang yang terakhir menjadi terdahulu di firman ini. Ada hal yang kedua. Kalau dari sisi keadilan tadi bisa dikatakan tidak adil. Oleh apa? Yang lebih dahulu kenapa dapat 1? Kenapa yang terakhir juga dapat 1? Cuma berapa jam kerjanya? Tidak adil. Tetapi ada satu yang paling utama, kasih.
Kalau kita lihat dari sisi belas kasihan, kenapa tuannya itu memberikan sama semua? Dia mungkin melihat yang masuk sore ini tadi perlu dikasihi, ya. Dia mungkin lebih membutuhkan, sehingga dia tetap kasih 1 dinar itu, walaupun dia hanya 1-2 jam bekerja. Inilah kasih itu perbedaannya dengan keadilan yang kalau kita katakan sering hanya keadilan aja yang kita anggap itu sudah maksimal begitu. Makanya dibilang Tuhan tanpa kasih ya kita ini bukan orang Kristen. Dibilang bahwa semua itu nanti hilang, hanya satu yang tinggal tetap, yaitu kasih. Pengetahuan, iman, semuanya itu tidak perlu lagi. Di sorga nanti hanya ada kasih. Nah, jadi saudaraku, ini perlunya kasih ini. Terus kesetiaan. Kalau kita menjadi manusia Allah, bagaimana menjadi setia? Berarti ada ketaatan pada firman Allah. Harus hidup menurut firman Allah. Ya, mengabdi. Kalau dibilang mengabdi itu ya bisa dapat, bisa tidak, bisa mendapat upah, bisa tidak. Namanya mengabdi. Setia dalam pelayanan. Ya, setia dalam tugas dan panggilan. Setia. Jadi saudara yang kasih Tuhan, 2 hal ini yang penting bagi kita untuk menjadi manusia Allah. Masih banyak hal lain, tapi saya cukup untuk 2 hal ini kita renungkan. Maka kita bisa merefleksi diri kita, apakah kita ini memang benar manusia Allah, atau kita memang hanya mengenal Allah, bukan menjadi manusia Allah. Jadi apa yang kita baca ini saudara, manusia Allah adalah orang yang mempunyai kedekatan dengan Allah, kepatuhan terhadap firman Allah, punya dedikasi dan komitmen terhadap panggilannya, dan juga punya integritas dan karakter ilahi. Ya, jadi kehidupan itulah mencerminkan sifat-sifat ilahi. Jadi dengan demikian, maka manusia Allah ini bukan hanya memiliki hubungan pribadi saja yang erat dengan Tuhan, tetapi dia juga punya peran yang penting untuk memimpin umat-umat Allah untuk lebih mengenal Allah lagi. Jadi menjadi manusia Allah ini, seseorang tidak hanya dekat dengan Allah, tetapi juga seseorang itu, siapapun itu yang dipanggil atau menjadi manusia Allah, dia juga menjadi berkat bagi sesamanya. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini firman Tuhan untuk pagi hari ini, supaya kita lebih lagi mengenal diri kita. Kalau kita memang rindu menjadi manusia Allah, tentu dalam ayat bacaan kita tadi kita sudah tahu bagaimana supaya kita masuk ke dalam kategori manusia Allah. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya dengan firman yang singkat ini bisa terberkati. Saya minta main musik dan WL-nya boleh. Ya, sebelum kita tutup, kita bersama-sama menyanyikan satu pujian kepada Allah, kasih dari surga. Kita sama-sama bangkit berdiri. Karena kita tahu tanpa kasih ini, kadang apapun yang kita lakukan itu hanya untuk kebutuhan kita dan kepuasan diri kita saja. Karena tanpa kasih saudaraku, kita mungkin hidup sampai hari ini juga hidup hanya untuk dunia ini saja. Tapi karena kasih Tuhanlah sehingga kita bisa diselamatkan. Karena kasih Tuhan inilah yang membuat kita mengenal diri kita bahwa Tuhan itu ada. Karena kasih Tuhan ini jugalah kita mau dibentuk oleh Tuhan supaya kita menjadi anak-anak yang dikasihi, menjadi anak-anak yang sebenarnya seperti Allah, punya sifat-sifat dan karakter Allah. Dan kasih ini juga Tuhan mau
supaya kita bisa melakukannya, mengasihi kembali Tuhan dan mengasihi kita sesama. Sama-sama dengan hati kita bernyanyi, memuji Tuhan, bersyukur pada Tuhan, karena kita tahu kasih Tuhan ada di tempat ini. Kasih dari surga hati saudara.